Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan damai selalu. Sedang saudaraku yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Dan yang bekerja, beraktivitas, mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Tadi malam ada laga uji coba U17 melawan India. Jadi Indonesia lawan India. Nah, laga Indonesia lawan India itu menunjukkan permainan mengesankan dari anak-anak muda Indonesia ya. Dengan gaya bermain kolektif dari belakang ke depan. Walau masih banyak kekurangan ya. Namun perkembangan pesat juga diperlihatkan para pemain muda lewat aksi individu ataupun operan antara kaki ke kaki ya. Jadi memang kalau kita lihat tadi malam ini sangat-sangat mengesankan untuk permainannya yang diperlihatkan Mirsa serta kolega di laga ini. Juga kita melihat sosok penyerang unik ya, Mirsa yang sepanjang laga menghantui bek India dan bisa dibilang 3 gol tercipta ya, semua atas sumbangsih Mirsa. Jadi perlu diketahui laga tadi malam itu dengan berkesudahan 3-1 ya, nah, untuk Indonesia. Jadi gol pertama yang dicetak oleh Elandra lewat titik putih berawal dari penetrasi Mirsa yang terlihat dan dia menggocek di depan kotak penalti kan, membuat Mirsa harus dilanggar di dalam kotak penalti India dan membuahkan hadiah penalti ya. Nah, gol kedua yang dicetakkan oleh Fandi Ahmad lewat semitnya atau triknya yang ada di kotak penalti terjadi dari sprint Mirsa setelah mampu melewati satu pemain India dan mencoba menembak, namun bolanya masih mampu ditepis oleh kiper India. Namun bola hasil tepisan jatuh di kaki Fandi Ahmad dan baru jebol ya. Dan gol ketiga langsung diciptakan oleh Mirsa sendiri setelah mendapat umpan ya, dari trash temannya ya, dan itu ditembak dari Mirsa sendiri untuk melakukan sprint melewati 2 bek India dan langsung menjebol gawang India yang tendangan yang sangat terarah itu menghasilkan gol ketiga ya. Jadi Mirsa ini adalah striker nomor 9 yang kita cari selama ini. Sebab karakter Mirsa ini hampir sama dengan legenda bola Indonesia yaitu Kurniawan Dwi Yulianto. Meski memiliki postur yang cukup tinggi, namun Mirsa ini bisa melakukan sprint dan melewati para pemain India yang belum siap menghadangnya di depan. Tak hanya itu, pergerakan yang tak terdeteksi oleh bek India itu selalu menyulitkan pertahanan India selama 90 menit bertanding ya. Hal ini bahkan membuat emosi pelatih India ya, yang terlihat anak didiknya tak mampu menahan laju striker tunggal yang dimiliki oleh timnas U17 saat ini. Saking emosinya ini ya, saking emosinya pelatih India sampai di kartu kuning oleh wasit karena bertindak terlalu emosi di pinggir lapangan ya. Jadi dia emosi kepada anak didiknya dan teriak-teriak yang terkontrol ya, bisa dikatakan ya, ini merupakan ya pelanggaran. Jadi kalau kita lihat seperti ini ya, masa depan Indonesia ke depan ini Mirsa bisa memperlihatkan konsistennya saat bermain di liga profesional.
Jadi hal ini cukup menjadi harapan untuk bangsa Indonesia. Nah, dari laga tadi malam itu semua kaget. Kami cukup terkejut melihat penampilan timnas Indonesia saat ini. Mereka bermain sangat solid dan percaya diri saat melakukan penyerangan, ucap pelatih India ya. Bisa dikatakan saat ini Indonesia sudah naik satu level dibandingkan para negara pada tetangga, negara-negara tetangga lah Asia Tenggara. Karena selama beberapa tahun ini India adalah negara yang menjadi raja di Asia Selatan. Dan jika melihat dari peringkat India masih di atas kita ya, dengan berada pada posisi 124. Sedangkan timnas Indonesia saat ini masih menempati urutan 133 FIFA. Jadi hal ini menunjukkan bahwa mentalitas pemain kita sudah jauh lebih baik dibandingkan 5 tahun yang sebelumnya. Berkat kehadiran Erick Thohir yang telah memperbaiki timnas Indonesia. Nah, jadi artinya dari akarnya dan di laga ini timnas Indonesia berhasil mempertahankan keunggulan dalam waktu ya, 90 menit ya. Kemenangan skor terakhir adalah 3-1 ya. Dan uji coba ini adalah uji coba pertama. Hari Selasa tanggal 7 nanti ya, besok berarti ya, itu ada uji coba yang kedua. Dan laga ini itu kan disajikan adalah main di lapangan di Bali. Begitu juga laga yang akan dimainkan tanggal 7 hari Selasa nanti juga di Bali. Nah, jadi ini adalah persiapan untuk menatap di ajang Piala Asia ya. Jadi mudah-mudahan permainan U17 ini betul-betul dipertahankan dan diperbaiki. Karena serangan dengan taktikonya pemain-pemain ini sungguh cukup bagus ya. Dan itulah mari kita dukung semua agar supaya kita itu punya pemain di U17, di U19, di U23 dan senior. Nah, kalau lihat dari perkembangan ini cukup membanggakan dan harapan besar ya. Bola sepak Indonesia itu betul-betul sudah sesuai dengan track yang kita harapkan. Terima kasih, Merdeka.